Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Gopar Akbar dengan NIM 333220056. Praktikan praktikum PO2 Shift 2 kelompok 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan yang telah diberikan. Berikut merupakan soal yang telah diberikan oleh asisten untuk dikerjakan sebagai tugas mingguan. Untuk soal nomor satu, sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contoh minimal 3 untuk tiap model antrian. Untuk model struktur antrian di sini terdapat 4 model, yaitu ada yang model pertama ya adalah satu single channel dan single phase. Di sini yang berarti adalah satu eh, eh, satu tahap, satu jalur, namun dapat dilakukan dengan satu tahap. Di sini dapat dibayangkan dengan contoh, yaitu adalah pembelian tiket bioskop, antrian ATM, mesin ATM ataupun pembayaran melalui kasir minimarket. Untuk soal model struktur yang kedua yaitu adalah single channel multi phase atau satu jalur namun memiliki beberapa tahap. Untuk contoh-contohnya mungkin seperti pencucian mobil otomatis, pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit, lalu yang berikutnya yaitu adalah layanan drive-thru pada eh, restoran cepat saji. Lalu yang ketiga itu adalah multi channel dan single phase. Multi channel single phase di sini adalah memiliki banyak jalur, namun memiliki satu tahap seperti teller bank, pembayaran loket pembayaran listrik atau air maupun administrasi rumah sakit. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah multi channel dan multi phase, yaitu banyaknya jalur dan banyaknya tahap untuk bisa dilalui. Untuk contoh-contohnya adalah seperti mesin self service pada eh, restoran cepat saji maupun mesin self service pada pom bensin. Lalu kita akan masuk ke soal nomor 2. Pesawat Garuda 051K terdiri dari satu lorong pintu dengan satu orang pramugari untuk memeriksa tiket penumpang. Rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang per jam. Operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam, dan waktu pelayanan setiap penumpang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Berdasarkan informasi ini, tentukan A. Tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. B. Jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem LS, waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian WQ, waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem W. Untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita akan menggunakan bantuan software POMQM untuk menyelesaikan dan menemukan uh, informasi-informasi yang akan kita tentukan. Ya, jadi pertama-tama kita akan membuka software POMQM terlebih dahulu. Lalu untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita akan memilih di modul 3 yaitu waiting lines. Lalu di sini kita pilih yang M/M/M/1 exponential servers time. Lalu title-nya ini bisa disesuaikan dengan nama pesawat Garuda 051K. Bisa klik OK langsung. Nah, di sini akan disajikan parameter dan value-nya. Untuk arrival rate atau lambdanya, di sini kita akan masukkan data sesuai pada soal tersebut. Untuk soal nomor 2 ini, lambdanya yaitu adalah rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 120 penumpang. Maka di sini akan ditulis 120. Lalu service rate-nya di sini yaitu adalah operator dapat melayani rata-rata 124 penumpang per jam. Jadi di service rate-nya itu 124 dan number of servers-nya yaitu adalah satu. Jika sudah diisi semua seperti ini, bisa langsung di-solve. Nah, lalu di sini akan mendapatkan hasilnya. Untuk nilai A-nya itu tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. Di sini ada di average server utilization, yaitu senilai 0,97.
Lalu untuk jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan dalam antrian yaitu sebesar 29,03. Namun kita membutuhkan bilangan bulat, maka kita bulatkan ke atas menjadi 30. Lalu jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem yaitu adalah di sini average number in the system yaitu 30. Lalu waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian atau weki, di sini juga sudah ada average time in the queue yaitu 0,24 dan waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem W yaitu di sini average time in the system yaitu 0,25. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Pada bandara 051K terdapat 7 counter yang tersedia untuk melayani check-in. Rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in adalah 140 penumpang per jam dan setiap counter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Rata-rata waktu pelayanan penumpang adalah 7 menit. Berdasarkan informasi ini, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian, waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem. Di sini kita akan sama menyelesaikan dengan menggunakan software POM-QM, namun di dalam modul 3 kita pilih yang waiting lines, lalu kita pindahkan ke yang M/MS. Nah, jadi jika sudah dipilih tadi di modul 3 yang itu adalah waiting lines lalu yang M/MS. Nah, di sini kita akan masukkan judulnya yaitu pada bandara bandara 051K. Oke, di sini bisa langsung oke aja. Nah, di sini juga sama, kita membutuhkan data-data yang ada di dalam soal tersebut. Di sini untuk arrival rate-nya atau lambatnya, di sini ada di rata-rata penumpang yang akan melakukan check-in, yaitu 140 penumpang. Lalu service rate-nya yaitu dan setiap counter mampu melayani rata-rata 21 penumpang per jam. Kita tulis 21 dan number of servernya di sini ada di terdapat 7 counter. Jadi kita tulis 7. Jika sudah diisi semua bisa langsung di solve. Maka di sini sudah terlihat hasil-hasilnya. Untuk rata tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan yaitu ada di 0,95. Terus untuk LQ-nya jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam antrian yaitu sebesar 17,22. Lalu kita buatkan ke atas menjadi 18. Lalu jumlah rata-rata penumpang yang diharapkan berada dalam sistem atau LS-nya yaitu 23,89. Waktu rata-rata yang diharapkan penumpang menunggu dalam antrian atau WK adalah 0,12. Dan waktu rata-rata penumpang berada dalam sistem yaitu adalah 0,17. Dan untuk yang B, probabilitas tidak ada penumpang dalam sistem yaitu 23 dikurang 17. Eh, itu sebesar sebanyak 6 orang. Jadi mungkin sekian tugas mingguan yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.